Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Polisi telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus perundungan siswa MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Betul, dan hingga kini polisi sudah memeriksa 18 orang saksi dalam kasus penganiayaan tersebut dan 1 orang disebutkan mengakui sebagai pelaku perundungan. Seorang siswa MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia akibat dianiaya teman sekolahnya. Korban berinisial BT 13 tahun yang masih duduk di kelas 1 MTS ini meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kando, Manado. Dari pengakuan korban kepada ibunya, ia dianiaya oleh sekelompok teman-teman sekolahnya usai ulangan semester pada 8 Juni lalu. Korban awalnya hendak pergi ke masjid sekolah untuk sholat zuhur. Tiba-tiba ada temannya yang menutupi wajah korban dengan menggunakan sejadah. Di tempat itulah korban diduga mendapat kekerasan. Korban yang kesakitan di bagian perut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Mobagu. Namun karena kondisi korban terus memburuk, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Kando, Manado. Sehari setelah dirawat, nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga berharap agar kasus penganiayaan ini dapat diusut tuntas. Dia nak bilang, Bu, berapa orang yang pukuli pada dia? Cuma dia bilang banyak. Soalnya di mata dan tutup. Dia teman ada yang dia ada. Itu Bu dilakukan katanya di mana? Cuma dia dalam sekolah. Waktu itu dia baru habis ulangan. Hingga kini polisi telah memeriksa 18 orang saksi dalam kasus penganiayaan ini. Dari 18 saksi tersebut, 14 diantaranya adalah siswa dan 4 tenaga pengajar. Polisi juga telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita tentunya karena ini berurusan dengan anak-anak di bawah umur, dalam proses pemeriksaan, proses penyidikannya kita melibatkan pendampingan dari orang tua, kemudian dari UPTD, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Mobagu, termasuk juga dari Bapas Kota Manado. Peristiwa ini pun menyita perhatian dan viral di media sosial. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rizan Lamenjang, iNews melaporkan. Kasus perundungan ini hingga memakan korban terjadi di Kota Mobagu juga mendapatkan atensi dari Polda Sulawesi Utara, di mana Polda Sulawesi Utara ini juga turut menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini secara langsung tentunya ya. Nah, pemirsa, ini untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan kasusnya, telah bergabung bersama kami pemirsa Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, ada Bapak Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Iya, selamat pagi Pak Jules, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi Pak. Selamat pagi Mbak Anita. Ya, pagi Pak Jules. Iya, Pak, kami ingin mengkonfirmasi dulu nih Pak ya. Jadi apakah benar ini sudah ada tersangka atau ada yang dari 18 orang itu sudah ada yang mengakui kalau melakukan tindakan ini Pak? Ya, baik. Dapat saya sampaikan terkait perkembangan untuk penanganan kasusnya, bahwa sudah benar bahwa sejauh ini kami dari Polres Kota Mobagu telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi. Ya, 18 itu terdiri dari 14 saksi berasal dari para pelajar dan 4 orangnya dari tenaga pendidik, artinya dari pihak guru-guru yang terkait di sekolah tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan, kami sudah tingkatkan kasusnya sejak hari Selasa kemarin menjadi penyidikan. Dan kami juga sudah melakukan proses permintaan visum et repertum ataupun otopsi kepada pihak medis, dalam hal ini pihak rumah sakit, untuk dapat mengetahui penyebab pasti dari kematian korban tersebut. Apakah memang benar akibat penganiayaan atau ada sebab lainnya. Kemudian dapat kami sampaikan, sejauh ini kami telah memeriksa juga awalnya 9 orang saksi, 9 orang pelajar. Ya. Dari hasil pemeriksaan terhadap kesembilannya, ke-9 orang tersebut kami ketahui ada atau kami identifikasikan ada beberapa orang siswa yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban. Artinya ada lebih dari 1 orang pelaku yang melakukan penganiayaan.
hal inilah yang menyebabkan sehingga kami melakukan proses penyidikan sejak tanggal 12 Juni 2022 hingga saat ini, dan kami sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian Mbak Anita. Pak Jules, dari hasil pemeriksaan sementara ini sebenarnya latar belakang adanya terjadi penganiayaan ini apa, Bapak? Ya, adapun kalau terkait dengan latar belakang dari penganiayaan ini, kami menduga latar belakang terjadinya penganiayaan ini akibat korban telah melakukan penghinaan ya, atau memanggil nama salah satu pelaku dengan bukan nama yang sebenarnya atau alias. Biasanya kita memanggil katakanlah si Badu atau siapa yang terkesan mungkin terhadap salah satu pelaku ini, dia merasa tidak terima, merasa mungkin sakit hati, sehingga dia bersama beberapa pelaku ataupun teman-teman lainnya sesama pelajar melakukan penganiayaan terhadap korban. Ini awal mula kami menduga proses sehingga terjadi kasus penganiayaan ini yang berasal di lingkungan areal sekolah, Mas Bram. Oke, Pak Jules, ini kalau kita melihat ya kasus ini kan sebenarnya bukan kasus serupa seperti ini bukan pertama kalinya terjadi begitu ya. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh siswa maupun tenaga pengajar, pihak sekolah untuk supaya mencegah ataupun jika sudah terjadi bagaimana nih prosesnya supaya bisa ditangani dengan baik gitu, Pak? Ya, jadi begini Mbak. Dari hasil pemeriksaan kami juga, kami ketahui bahwa memang kejadian ini berasal atau di lingkungan areal sekolah ya. Tentunya di saat jam sekolah ini perlu ada peningkatan pengawasan dari guru-guru maupun pihak sekolah dalam hal ini. Nah, tentu harus dibuat suatu aturan yang ketat. Kapan anak-anak di luar dari lingkungan kelas, ketika tidak proses pembelajaran, siapa yang mengawasi? Nah, ini harus ada pengawasan yang lebih detail lagi, lebih ketat lagi, sehingga tidak ada jam lowong, jam senggang yang dapat anak-anak ini di luar daripada pengawasan pihak sekolah ketika di lingkungan sekolah. Ini yang perlu kita awasi secara bersama. Di samping itu menurut saya, ya menurut pendapat saya juga perlu kita membuat semacam mungkin hotline ataupun tempat pengaduan. Ketika anak ini mengalami suatu kejadian katakanlah penganiayaan di sekolah ataupun perundungan atau mungkin kejadian lain seperti bisa saja terjadi barangkali kekerasan seksual, apakah dalam bentuk fisik ataupun verbal ya, secara lisan diucapkan. Nah, ini perlu kita perlu ada suatu aduan, tempat mengadu di mana siswa tersebut yang menjadi korban ataupun orang tua dari korban ini dapat menginformasikan secepatnya dan melaporkan sehingga kasus ini tidak berkembang. Nah, kita mencegah supaya tidak hanya kasus-kasus ini yang muncul, namun bila mana ada kasus lain juga dapat cepat diketahui dan tidak berujung pada penganiayaan yang berakibat meninggal. Demikian kalau menurut pendapat saya. Baik Pak Jules, ini kan mengingat melibatkan banyak anak-anak nih Pak Jules. Lalu bagaimana dengan proses hukumnya nanti Pak Jules? Apakah nanti ada pendampingan khusus untuk mereka? Ya. Kalau sejauh ini karena para pelaku ini adalah pelaku anak. Nah, tentunya ketika anak berhadapan dengan hukum atau biasa kita singkat dengan ABH, tentunya ada sistem yang berbeda, ada prosedur yang berbeda. Nah, dalam hal ini kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Di mana dalam sistem peradilan pidana anak sudah ditegaskan bahwa untuk kasus-kasus di mana pelakunya anak, korbannya anak, tentu ada proses yang dinamakan diversi, ya. Artinya sistem peradilan yang kita lakukan adalah sistem peradilan pidana di luar daripada ketentuan formal. Dengan demikian tentu berbasis pada musyawarah atau kita lebih
familiar atau kenalnya juga dengan keadilan restoratif. Ini yang kita lakukan, baik pada saat ini di tingkat proses penyidikan di kita di Polres Kota Mobagu, maupun nantinya barangkali di penuntutan serta di pengadilan. Kalau mengacu pada sistem peradilan pidana anak, maka ini harus kita lakukan sejak awal. Kenapa? Pelakunya ini masih sangat muda, masih sangat belia, ya, usianya masih rata-rata di bawah 14 tahun. Ini sangat rentan dan perlu perhatian yang serius terkait dengan kasus ini karena pelaku yang masih sangat muda, sehingga kita perlu perhatikan dampak psikologis tentunya dari pelaku anak ini juga. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Jules Abraham, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara sudah bergabung bersama iNews ya. Dan kita Terima berharap kasih. Betul. dengan adanya kejadian ini tidak terulang lagi di sekolah-sekolah lainnya, apalagi sekolah jadi tempat pendidikan, bukan untuk tempat perundungan, apalagi penganiayaan. Betul sekali. Tadi seperti yang sudah disampaikan juga, ada baiknya juga pihak sekolah ini membuat satu hotline gitu ya, yang bekerja sama mungkin dengan pihak kepolisian untuk melaporkan jika ada tindakan-tindakan yang terjadi mungkin sejak dini sudah ada terjadi indikasi-indikasi, langsung aja dilaporkan. Kalau dulu tuh kalau nggak gitu salah kan. waktu kita zaman sekolah ada namanya BP ya, itu untuk bimbingan pelajar ya. Jadi kalau Betul. ada apapun, curhat apapun bisa ke sana. Konseling begitu ya. Nah, mungkin di Indonesia juga harus ada nih pasal yang khusus untuk menangani perundungan. Karena di luar negeri aja perundungan sampai memakan korban jiwa hingga bunuh diri, pemirsa. Betul sekali. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini jasad seorang warga dengan penuh luka ditemukan di perkebunan salak, Sleman, Yogyakarta. Ya, dan diduga jasad pria itu merupakan korban pembunuhan terkait pencurian cabai. Perkebunan salak yang berada di Dukuh Gading Kulon, Donokerto Turi, Sleman, Yogyakarta ini masih diberi garis polisi pasca ditemukannya jasad seorang pria pada Rabu kemarin. Korban berusia 49 tahun ini diduga telah melakukan pencurian cabai di lahan tanaman cabai milik warga sekitar. Menurut warga, peristiwa berawal saat pemilik kebun cabai memergoki korban yang diduga tengah mencuri cabai. Kemudian pemilik langsung mengejar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, korban kemudian lari ke tengah perkebunan salak dan akhirnya ditemukan tewas. Pelakunya itu curinya kayaknya udah 4 kali. Nah, terus tadi malam itu, pagi itu diintip gitu lah. Nah, ketahuan langsung. Nah, mungkin pakai emosinya. Yang pagi ditemukan oleh warga ada seorang yang tergeletak di perkebunan. Selanjutnya dicek, ternyata ada bekas-bekas tusukan. Selanjutnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim dengan unit IDEN, ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Jasad korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY dan kasus penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ini masih dalam penanganan Polres Sleman. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di Treskrimsus Polda Banten membongkar praktik prostitusi online berkedok panti pijat di wilayah Panongan, Tangerang, Banten. Ya, dan dalam aksinya pelaku menggunakan media sosial MiChat sebagai medium komunikasi untuk bertransaksi. Polisi berhasil meringkus 2 orang pelaku praktik prostitusi online berkedok tempat panti pijat di wilayah Panongan, Tangerang, Banten. Salah satu dari kedua pelaku diketahui sebagai pemilik dan admin akun prostitusi. Dalam aksinya, tersangka menawarkan prostitusi online melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku menjalankan prostitusi online sejak 2 bulan lalu. Polisi juga diketahui sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang 2 juta rupiah serta bukti screenshot transaksi dan 2 unit handphone. 2 orang tersangka dengan objek 9 orang terapis dengan modus panti pijat dengan plus ya. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dari kami, mereka menjalankan kegiatan ini selama hampir lebih dari 2 bulan. Atas aksinya, kedua tersangka terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya ini mengenai polemik larangan pemakaian sandal jepit saat naik motor. Ini sudah terjawab ya. Polisi menegaskan bahwa naik sepeda motor pakai sandal jepit itu tidak akan ditilang begitu. Pemirsa. Tapi hal tersebut itu hanya berupa imbauan untuk keamanan dan keselamatan juga nih Ngeri dalam nggak sih kalau berkendara. kena jari kakinya? Bener, kalau kena knalpot gimana ya kan? Berikut informasinya pemirsa. Polisi menegaskan naik sepeda motor menggunakan sandal jepit tidak akan ditilang. Pasalnya penggunaan sandal dalam berkendara bukan suatu larangan atau pelanggaran lalu lintas. Hal ini hanya merupakan imbauan untuk keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Demi keselamatan, dan itu adalah tugas Polri untuk menjaga keselamatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kita menghimbau sebaiknya menggunakan gearnya lengkap, ada sepatu, ada jaket, dan helm untuk menjamin keselamatan, mengurangi resiko terjadinya fatalitas bila terjadi kecelakaan. Sementara itu, imbauan ini mengundang ragam tanggapan warga. Banyak warga yang setuju penggunaan sandal jepit dapat membahayakan pengendara. Lebih safety sih kalau untuk pakai sepatu, dilarang kalau sandal ya. Buat keamanan juga ya? Buat keamanan juga ya. Saya sih setuju, soalnya kan karena suka ini ya, sandal jepit tuh suka kayak lepas-lepas gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang di jalan itu kalau motor tuh iya suka tidak aman gitu kan, karena suka tiba-tiba nggak kenceng dipakainya. Untuk kenyamanan dan keselamatan berkendara selain wajib menggunakan helm, pengendara motor juga diimbau memakai jaket dan sarung tangan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.